Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam. Khususnya yang saya hormati Dewan Guru SMPN 1 Banjarsari dimanapun Anda berada, dan juga seluruh siswa-siswi SMPN 1 Banjarsari dari mulai kelas 7 sampai kelas 9, khususnya kelas 7A sampai kelas 7G yang selalu Bapak cintai dan Bapak banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit sharing mengenai bagaimana mengerjakan Edpuzzle yang sudah Bapak integrasikan ke dalam Google Classroom-nya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu guru, untuk cara registrasinya itu di video yang lain nanti akan saya jelaskan bagaimana kita cara registrasi dan kemudian mengintegrasikan website Edpuzzle ke dalam Google Classroom. Sedikit saya jelaskan mengenai apa itu gambaran umum tentang Edpuzzle. Jadi Edpuzzle adalah website yang dapat membantu Bapak Ibu guru dalam memilih video. Nanti tersedia di situ beberapa macam video ya, kaitannya dengan materinya. Terserah Bapak Ibu, atau Bapak Ibu sendiri misalkan mau bikin video pembelajaran kemudian diedit, kemudian dipotong, atau dengan cara merekam suara juga ada, atau voice note-nya, dan juga menambahkan pertanyaan. Di situ nanti ada beberapa pertanyaan, baik itu yang multiple choice atau yang pilihan ganda, yang essay juga ada, ataupun bentuk voice note nanti, atau bentuk rekaman suara. Jadi dengan Edpuzzle, kegiatan menonton video dapat lebih interaktif dan melibatkan siswa secara aktif. Nah, khusus buat Bapak Ibu guru ya. Jadi kadang kita ngasih video pembelajaran, ataupun misalkan di materi kita lampirkan video-video berkenaan dengan materi yang kita ambil dari YouTube, kadang siswa itu mungkin juga tidak nonton, hanya sebagai sekilas-kilas saja atau juga di skip gitu ya. Tapi kalau di sini ketika siswa ingin melihat video pembelajaran itu, dia harus sampai tuntas. Kenapa? Karena di situ nanti sebelum menjawab beberapa pertanyaan kaitannya dengan video pembelajaran, itu siswa tidak bisa melanjutkan, nanti tidak tuntas artinya. Nah, itu ya. Jadi singkatnya, dengan Edpuzzle Bapak Ibu guru dapat memilih video, menambahkan pertanyaan sendiri, berkomentar dan narasi, dan kemudian juga menugaskan kepada siswa di Google Classroom-nya. Tidak akan saya jelaskan lebih panjang lagi. Ini sekedar gambaran umum atau singkat saja mengenai Edpuzzle. Nah, ini kembali kepada siswa ya. Seluruh siswa mohon diperhatikan. Ini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana kalian mengerjakan tugas Edpuzzle yang sudah Bapak integrasikan atau dihubungkan ke dalam Google Classroom-nya. Ya, seperti biasa, langkah pertama, jadi Bapak harapkan kalian mendownload dulu namanya APK Edpuzzle. Bisa kalian download di Play Store. Contoh nih, sebentar, kita buka dulu Google Play Store-nya Edpuzzle. Ataupun nanti bisa juga mengerjakannya di browser, tapi harus versi desktop nanti ya, artinya nanti akan Bapak jelaskan nih. Ini seperti ini ya. Ini Edpuzzle, karena Bapak sudah download, ini APK-nya nama Edpuzzle. Bukan apa-apa, nanti lebih memudahkan kalian nanti ya mengerjakan tugasnya, baik itu tes formatif, tugas, ataupun kaitan nanti dengan dengan tugas atau tes formatif ya. Bisa tes formatif, juga bisa dikaitkan dengan tugas atau refleksi pembelajaran. Oke, Bapak ceritanya sudah di-download ya. Nanti kalian juga boleh mendownload. Kalau misalnya memorinya tidak penuh, silahkan kalian download. Tapi kalau emang kepenuhan, HP-nya penuh memorinya, nanti bisa mengerjakan di websitenya. Oke, kembali ya. Nah, kita masuk seperti biasa. Sebentar dulu ya, biar lebih jelas Bapak menggunakan ini dulu nih. Dulu. Oke. Seperti biasa kita masuk classroom-nya. Ini Bapak mencoba menggunakan akun siswa ya. Kita dulu, nah akun siswa Yogi, adalah sini Yogi ya. Akun siswa Yogi tadi Bapak sudah mencoba menggunakan akun Syihabudin. Nah, karena Yogi ini kelas 7F, maka masuk ke kelasnya 7F. Oke.
Kita buka. Nah, di sini Anda lihat, kalian lihat di situ kan ada postingan baru Bapak di forum ya. Lihat di sini nih. Ini kan ada tugas nih. Tugas baru Edpuzzle. Copy of describe a person or describe people's appearance melalui Edpuzzle. Jadi Bapak ini membuat Edpuzzle ini cuma satu subpokok saja. Oke. Selanjutnya, atau kalian boleh nanti melihatnya di tugas kelas di sini ya. Nah, di sini nih boleh. Dan klik saja tugas kelasnya. Nah, paling atas kamu lihat di sini ada tes formatif. Nah, ini kan topiknya ada tes formatif, refleksi pembelajaran, absensi. Nih, jangan tanya-tanya absen lagi nih. Absen ada di sini ya. Tinggal kalian scroll aja ke bawah. Jadwal pembelajaran daring, KIKD, materi dan lain sebagainya, tugas juga, evaluasi, dan ada beberapa video berkaitan dengan how to upload your test. Nah, ini paling atas, sengaja Bapak letakkan paling atas di situ di tes formatif ya. Seharusnya ini sebenarnya lebih tepatnya ke refleksi pembelajaran sih ya. Tapi nggak apa-apa lah, Bapak masukkan ke tes formatif saja gitu ya. Karena ini satu subpokok bahasan, jadi harusnya masuk ke refleksi pembelajaran, tapi ini sudah masuk ke tes formatif di topiknya. Nah, ini lihat ya. Kan ada Edpuzzle di sini ya. Nah, kamu tinggal klik saja di situ. Klik Edpuzzle. Kemudian klik di sini langsung. Gak usah seperti Anda melampirkan tugas seperti ataupun mengerjakan tugas di tugas-tugas yang lain. Enggak, ini langsung saja kamu klik Edpuzzle-nya. Di sini kan ada gambar link nih. Seperti gambar rantai nih, ada gambar rantai seperti ini. Ini sebenarnya akan menunjukkan link menuju websitenya, website Edpuzzle. Oke. Edpuzzle copy of describe a person. Jadi materi subpokok bahasanya berkaitan dengan describe people's appearance atau berkenaan dengan talking about personality. Yang minggu ini sebenarnya ya. Nanti ini mulainya dikerjakannya mulai besok boleh gitu ya. Karena Bapak kasih waktu seminggu ini. Ataupun sekarang sudah Bapak posting berarti bisa kalian kerjakan gitu ya. Oke, klik saja ya. Oke, diklik. Nah, ini kan langsung menuju websitenya melalui browser masing-masing. Ingat, kalau Google Chrome, awas ya, sekali perhatikan. Kalau browsernya kalian menggunakan browser Chrome, Google Chrome, itu tolong pindahkan dulu ke versi Inggris. Nih lihat nih, ini kan ada versi. Kalau kita menggunakan browser Google Chrome itu otomatis nanti ada versi terjemahannya kalau misalkan sudah diaktifkan. Ini kita kalau belum ya otomatis nanti English ya. Ini kita versi beralih ke Inggris saja. Kenapa? Karena pelajaran bahasa Inggris bukan pelajaran bahasa Indonesia ya. Atau misalkan default browsernya itu biasanya pakai English ya. Kalau di Chrome kan otomatis ada terjemahannya. Kalau misalkan Google Firefox tidak ada di situ ya. Oke. Kembali. Nah, ini kan sudah ada di tampilan browsernya seperti ini ya. Nah, ini pilihannya bisa kamu menggunakan aplikasi APK. Lihat sini. Yang sudah kita download tadi ya. Jadi kalian bisa mengerjakan melalui aplikasinya yang namanya Edpuzzle. Tinggal kalian open saja, tinggal open. Nah, ini pakai Edpuzzle sekali saja. Ini Edpuzzle for Student. Nanti diarahkan ke kelasnya ya. Karena sudah Bapak integrasikan, sudah Bapak hubungkan ke Google Classroom-nya. Jadi kalian tinggal langsung klik nanti dihubungkan ke kelasnya. Nah, ini kan contohnya seperti ini tampilannya. Bentar ya. Nah, sekarang kita coba klik di sini. Nah, describe a person judulnya ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, sebelum kalian melanjutkan video, wajib kalian menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan materinya. Contoh misalkan klik day, Bapak klik day di sini ya, contohnya ya. Ini kan kalian tinggal pilih saja, tinggal klik, Bapak klik di sini, contoh misal day. Nah, sebelum kalian mengerjakan ini nggak bakalan bisa ya, nggak bakalan bisa kalian kembali ke sini. Oke, continue tadi sudah Bapak ngerjain masalahnya ya. Tadi. Sudah tadi Bapak kerjakan menggunakan akun Yogi tadi ya, mencoba. Nah, ini pokoknya setiap ada pertanyaan kalian tinggal
baca dulu pertanyaannya, choose the correct description for example. Tadi kan ini yang dideskripsikannya. Kemudian kalian tinggal pilih mana nih. She has got big blue eyes, glasses, and blondie hair. For example, he has got big blue eyes and brown hair. Next, she has got brown hair, glasses, and big blue eyes. Ini tergantung nanti deskripsi videonya yang ada di video tadi. Jadi intinya kalian mengobservasi video, kemudian menjawab beberapa pertanyaan. Sebelum kalian menyelesaikan ini, tidak bisa menonton secara tuntas karena di situ dilengkapi dengan beberapa question ya. Di situ ada beberapa question atau pertanyaan berkaitan dengan multiple choice, pilihan ganda. Nah, intinya seperti itu. Kalau sudah selesai tinggal submit aja semua, berarti finish gitu ya. Jadi kalau Bapak jawab nanti kalian, ini namanya bukan tes namanya, karena sudah Bapak jawab nanti kan benar semua nanti ya. Oke, kembali. Jadi seperti itu caranya. Ini kan lewat APK. Nah, sekarang Pak bagaimana kalau misalkan HP-nya itu memorinya kepenuhan, Pak tidak bisa lagi mendownload APK-nya gitu ya. Jadi kalau makanya kata Bapak juga, kalau nggak penting-penting, APK nggak penting, tolong dihapus. Kalau enggak ya kalian bisa mengerjakan di browser masing-masing seperti ini. Misal kalian menggunakan browser Firefox defaultnya, atau menggunakan kalau Samsung ya menggunakan browser default bawaan Samsung. Tinggal kalian setting dulu ini. Kalau seperti ini kalian tinggal setting sebentar ya. Nah, Bapak ulang lagi. Ini kan Bapak masuk ke browser Chrome. Kalau Chrome otomatis ada transkripnya, tinggal Bapak pindahkan saja ke English. Nah, ini kalian lihat di sini ada titik 3 nih. Ini ada titik 3 di sini nih ya. Nah, kalian klik di situ, kalian setting dulu ke versi desktop namanya. Jadi seolah-olah kalian sedang berada di komputer. Kalian set dulu di sini. Kalian scroll ke bawah. Kemudian lihat nih di sini ada situs desktop nih, yang ini nih ya. Nah, kalian centang di sini nih. Ya, kalian centang. Sebentar. Nah, kalau dicentang berarti ini versinya versi situs desktop seperti ini ya. Nah, ini bisa juga di sini langsung kalian kerjakan sama halnya seperti tadi. Kalian tonton, kemudian setelah ditonton nanti ada beberapa pertanyaan atau question yang perlu kalian jawab seperti itu, tergantung dari materinya nanti. Ini kan materi berkaitan dengan bingung ini ya, describing a people atau a person atau talking about personality. Nah, kalau sudah selesai tinggal submit saja. Ya, gampang kan? Tinggal kalian observasi video gitu, kemudian jawab pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan. How many question? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau nggak salah ini ada 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Nah, nggak apa-apa masuk tes formatif. Sebenarnya maksudnya ini termasuk refleksi pembelajaran sebenarnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa masukkan ke topik tes formatif. Nggak usah khawatir, nanti di situ juga nanti setelah kalian kerjakan, Bapak akan sharing gradebooknya atau misalkan nilainya nanti. Itu kan otomatis nanti karena sudah diintegrasikan, itu nilai kalian itu ada nanti di GC-nya. Yang sudah bisa itu diintegrasikan ke dalam GC ya Kahoot seperti itu. Kalau Kahoot kan versinya versi tersendiri ya, artinya nilainya itu tersendiri dari websitenya. Kemudian Quizzes juga sama. Nah, kalau ini nanti sudah terintegrasi dengan Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa melihat di situ nilainya ya. Jadi nilainya bisa nampak langsung nanti Bapak share. Jadi kalian tidak usah, Pak nilainya mana? Tinggal udah ada nanti di situ di Google Classroom ya. Sebentar dulu. Seperti itu. Mudah kan? Bagaimana kita mengintegrasikan atau menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan Edpuzzle. Oke? Kalau belum paham nanti boleh kalian tanyakan di Telegram juga. Ini Bapak anjurkan kalian nanti pindah saja ya dari mulai WA ke Telegram, karena WA itu sangat memberatkan sekali ya, memberatkan memori HP kita masing-masing. Usahakan kalian pindah ke Telegram. Ini nih, lihat nih, ini Telegram ya. Bentar dulu. Nah, yang ini Telegram nih. Bisa digeser. Pokoknya kalian tinggal cari saja ini nih yang paling pojok kanan bawah di sini ada gambar seperti pesawat-pesawatan dari kertas, itu Telegram ya.
Nanti Bapak usahakan nanti kalian pindah ke Telegram biar lebih memudahkan Bapak gitu ya. Atau lebih meringankan handphone kalian karena terlalu banyak memakan banyak memori. Oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang jelas saya Sayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.